أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita fajarkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada kesempatan kali ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini di dalam kebaikan yang mana mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kita berkumpul di tempat ini senantiasa Allah curahkan rahmat kepada kita, rahmat kepada keluarga kita, kampung kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pun memberikan syafaatnya Rasulullah kepada kita, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat yang kita baca, kita berkumpul di tempat ini, semoga pula nanti kita dikumpulkan Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kitab daripada Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka ditunjukkan api neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat olehnya akan segala rupa siksaan yang besar di dalamnya, daripada segala rantai-rantai yang besar daripada api neraka. Selepas daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, diantaranya adalah diperlihatkan akan api neraka. Karena di antara hikmahnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, kata Sayyid Usman Batawi, di antaranya apa? Allah Ta'ala hendak memperlihatkan akan segala kekuasaannya. Allah Ta'ala akan memperlihatkan akan segala ciptaannya, termasuk daripada surga dan neraka. Cuma kata ulama semalam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan daripada ciptaannya berupa neraka, Rasulullah di kala itu cuma diperlihatkan. Persis di sini Rasulullah melihat, berarti cuma diperlihatkan. Artinya tiada Rasulullah sampai memasuki daripada neraka, mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, kata ulama tadi, jikalau masuk ke dalam namanya neraka, maka api yang di dalam neraka tersebut akan menjadi fadam tadi. Nah, lalu kata-katanya diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah apa akan segala rupa siksaan yang besar di dalamnya, bahkan daripada segala rantai-rantai yang besar daripada api neraka. Ada salah satu riwayat bahwasanya jikalau rantainya yang ada dalam api neraka, satu rantai yang ada dalam api neraka dikeluarkan dan diletakkan di bumi ini, maka hancur lebur bumi ini, dapat satu rantai api neraka aja. Nauzubillah lah, luar biasa. Lalu kita kadang-kadang ketika sudah mengetahui akan nikmatnya surga, sesudah kita mengetahui akan siksaannya di dalam api neraka, lalu banyak di hati kita kadang-kadang di dalam beribadah taat kepada Allah. Nah, apa tadi tujuannya? Supaya masuk surga. Kisah surga rami benar, inggih rami benar, makanannya bagus benar, nyaman benar, maka ada pernah dimakan di bumi ada di surga. Sungainya macam-macam, inggih ada dalam surga. Nah, lalu kadang-kadang kita demikian, kita beribadah taat kepada Allah, nah, apa tadi? Karena anak surga banyak macam itu.
Lalu kadang-kadang kenapa kita kada wani manggawi maksiat? Kenapa garang? Karena takutan benar dengan siksaannya Allah di dalam api neraka. Banyak siksaannya, rantainya aja luar biasa, panas dan menghancurkannya. Satu rantai aja diletakkan di bumi kita ini hancur, hangus. Bumi ini terantai sabuting saja. Ada ini tiap-tiap penghuni api neraka dirantai di lehernya, di batis, di tangannya. Alhamdulillah. Lalu kita beribadah, kadang-kadang kita beribadah anak surga. Kita kadang-kadang lalu maksiat, menggawi maksiat dosa di dunia. Kenapa? Takutan siksaan api neraka. Macam itu. Ya oleh kita lah. Nah, macam itu niatnya, atau adalah salah satu niat di hati kita. Ada mengatakan ulama bahwasanya niat tersebut adalah termasuk di bagian ikhlas. Beribadah anak surga, ada wani maksiat takutan api neraka, itu ikhlas juga. Ada salah satu ulama mengatakan termasuk ikhlas juga. Kenapa jadi ikhlas juga? Karena surga dan neraka termasuk perkara akhirat. Ada perkara dunia, jangannya beribadah anak amplopnya, beribadah anak makannya, ada wani maksiat karena takutan ada polisi, itu perkara dunia ngarannya, itu sekali ikhlas ngarannya. Ya ini apa perkaranya? Perkara akhirat juga. Apa? Surga dan neraka perkara akhirat. Maka ada yang mengatakan niat seperti itu termasuk daripada ikhlas juga. Termasuk, cuma bukan nomor satu itu lah ya. Nah, enggak. Kenapa jadi ada nomor satu? Karena ada salah satu aulia Allah atau orang salih ulama, belum kada ingat namanya, yang mana mengatakan doanya seperti ini. Doanya hebat. Inggih cuma banyak orang yang ada wani berdoa. Nah macam sidin tadi. Apa doanya? Ya Allah, amun ulun beribadah, ulun apabila ulun beribadah karena hendak masuk surga, jangan masukkan ulun ke surga ya Allah. Macam itu. Wani lah berdoa itu. Nah paling sambungannya, ya Allah, amun ulun ditakutan menggawi maksiat karena takutan masuk api neraka, masukkan ya Allah yang ke dalam api neraka. Nah, cuma itu doanya. Nah, lalu mendengarnya bagantar, oh waninya doa itu. Amunnya ada niat di hati di ibadah hendak ke surga, ya Allah jangan masukkan ke surga Allah ya Allah. Jangan. Amun niat hati lu ada hendak masuk anak ke surga nih. Apabila meninggalkan maksiat karena takutan daripada masuk api neraka, ya Allah masukkan ulun ke dalam api neraka. Niat ulun macam itu. Wah, kedua ini banyak orang berdoa macam itu. Enggih. Ya tadi berdoa orang kahanakan lawan lebihnya berdoa. Ya Allah, amun ini dasar bujur di ulun kumpulkan ya Allah. Tapi amun lain di ulun pisahkan aja ya Allah. Wah, inilah itu. Nah itu doa kawan orang itu. Lain di ulun pisahkan aja. Oh buang pulsa buang modal, lain duit seorang juga pisah aja ya Allah. Ada wani ulun jar busir pisah. Nah makanya tadi itu dua hebat ngarannya lah. Nah inggih. Lalu kenapa jadi ditanya orang kenapa pian wahai orang saleh ini berdoa macam tadi? Inggih, jawabannya apa ringkas saja. Jikalau Allah Ta'ala kada menciptakan surga, kada menciptakan neraka, Allah Ta'ala apakah masih pantas untuk diibadati? Namun surga kada ada, seandainya surga kada ada, bahasa kitanya seandainya neraka kada ada, beribadah aja lagi orang kira lah. Nah itu bang, jadi orang ikhlas luar biasa, ikhlas yang tinggi lah. Ya leh, kedua ini macam itu. Ya leh, kita ikhlasnya aja nanti hilapan, cuma ikhlas juga. Ya leh, mudah nih bertingkat kayaknya. Kada memandang surga, kada memandang neraka, nang dipandang apa? Ridhonya Allah. Sama nang kayak macam ujar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ujar Sayyidina Ali apa? Ya Allah, ulun kada apa-apa masuk ke dalam api neraka. Masukkan aja ya Allah ke dalam api neraka asalkan pian ridho. Macam-macam itu. Terus Sayyidina Ali asalkan pian ridho ya Allah biar dia masuk ke dalam api neraka. Nah Sayyidina Ali karena ridhonya Allah dicari. Nah itu. Cuma kada pantas bang. Begitu hantu ridho lawan si hamba neraka kada mau.
Karena ujar ulama, Allah Ta'ala memasukkan si hamba ke dalam surga dengan kasih sayangnya, ridhonya, rahmatnya. Hanya ridho Tuhan, sayang Tuhan, pasti ke dalam surga. Karena ke surga itu masuknya dengan rahmat kasih sayang. Adapun memasukkan si hambanya ke dalam api neraka dengan adilnya. Tuhan itu adil. Kalau kita disuruh adil kita aja disuruh adil ya Tuhan. Apabila salah. Apabila bujur. Kada boleh bersabalah, kada boleh hukum tuh macam kayak lading, kada boleh. Macam kayak lading tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas, kada boleh itu. Sudahnya nang maling hayam 10 tahun, maling pisang 5 tahun, sudahnya nang miliaran tuh kadang-kadang hukum, itu ngarannya kayak lading hukum, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Nah, Tuhan menyuruh adil lawan manusia hambanya itu, menyuruh hambanya hanya ke adil, Allahnya maha adil lagi. Jadi seandainya ada Tuhan memasukkan hamba ke dalam api neraka, kenapa garang jadi ke neraka? Karena Tuhan itu maha adil, maksiat dia orangnya. Nah, jadi kadang mungkin juga kalau nangkar perkataan saya, ya Allah biar aja masuk ke dalam api neraka, asal biar ridho kada bataha bang, tuan ridho ke dalam api neraka kada bataha. Ya leh. Nah, ini yang hebat itu doa Abu Nawas. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا يا الله يا Tuhanku, tiadalah aku ini bagi dalam surga adalah tiada aku ini menjadi ahli surga. Bahasa kitanya tuh, ya Allah ya Tuhanku, ulun ni hendak masuk ke dalam surga, kayaknya kada pantas. Laisa lil firdausi ahla, kada pantas masuk ke dalam surga. Ujar sidin. Nah, nggih. Fahab li taubata wa ilahi lasri firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Ka dalam surga kada pantas, cuma pulang ke dalam masuk ke api neraka kada tahan. Ya Allah. Doa cuma nang diminta fahab li taubata wa fir dzunubi. Cuma ulun minta ya Allah, ingin terima taubat ulun, ampuni dosa ulun. Nah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, sesungguhnya Allah Taala nang pengampun dosa. Jadi itu aja doa. Ya, doanya modelnya kayak nah, bahasa kitanya mahalabio. Ya Allah, ulun ka surga kada pantas, ulun ka neraka kada kuat. Nah, ini ka neraka kada sanggup, cuma minta lawan ya Allah ingin terima taubat ulun, ampuni dosa ulun. Terima taubat, dosa diampuni, ka surga juga ini ayahnya. Nah, itu doanya hebatnya lah. Nah, ya lah inggih. Ulun kada hendak panglawan pian. Ulun kada cinta lawan pian, cuma wajah pian itu selalu hati ulun. Mana coba itu? Ada tahu juga cinta, sayang ada tahu juga. Masya Allah. Modelnya tuh kayak itu, paham aja bibinya itu sudah. Nah, kadang malah jadi Melayu bang, memang Melayu itu banyak ramput. Nah, sudahlah, nah itu kisah daripada neraka tadi lah. Nah, inggih. Jadi mudahan kita selamat daripada api neraka barataan. Nah, inggih. Dan segala daripada rantai-rantai yang besar daripada api neraka dan segala pengkait-pengkaitnya, nah, dan segala pemukul-pemukulnya dan segala ular-ular yang besar dilihat oleh Nabi di neraka tadi. Ular segalanya ada dan segala kalajengking yang besar-besar sekalian itu daripada api neraka, sekali gigit 1000 tahun belum hilang sakitnya. Dan segala pohon duri dari api neraka dibuat makanan orang isi neraka. Nah, jadi makan juga ahli neraka itu apa makanannya? Pohon yang berduri. Nah, inggih. Bisa jadi zakum. Nah, inggih. Dan segala timah dan tembaga yang lumer, ya bahasa kitanya yang cair, dan segala darah dan nanah sekalian itu dibuat minuman orang-orang isi neraka. Alhamdulillah lah. Nah, ini indah benar kita. Kalau kita mengetahui ini bujur juga karena Nabi yang menyabdakan. Nah, jadi berarti bujuran itu. Nah, itulah diantara siksanya yang Allah Taala siapkan bagi penghuni api neraka. 'Alal 'arshi 'ala al-'arshi 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 'ala al
Dan lagi napa melihat oleh Rasulullah SAW akan kaum daripada orang-orang isi neraka. Nah, jadi ada pula yang dilihat oleh Nabi ini bukan hanya bahasa kitanya, alat-alat penyiksanya aja ada, bahkan dilihat akan oleh Allah Taala akan Nabi orang-orang yang disiksanya juga. Masya Allah. Napa diantaranya dalam api neraka dilihat oleh Nabi napa dilontarkan atas kepala mereka itu dengan batu api neraka, tiap-tiap hancur kepala mereka itu maka dibulatkan kembali. Nah, jadi ada diantara yang dilihat oleh Nabi dalam api neraka tersebut siksaannya diantaranya apa? Ada hamba-hambanya Allah yang mendapat siksaan dihancurkan, dipukul kepalanya lawan batu. Hancur, hancur. Cuma jakanya hancur sekali mati kada tabulik pulang, bulat pulang kepala. Catuk pulang hancur, pulang bulat pulang hancur, pulang bulat hancur maka beampihan. Tinggi, jangankan hancur bincu aja sakit. Nauzubillah ini hancur. Nah, jakanya sekali aja ampih ini kada ma'arif. Ya ini anak apa timbul pulang lah nu kayak nang rajin nang kimusta. Lah kimusta anu Bang kisah mustahil Bang. Lah kimusta ieu kada kalau dipanggil cuma itu Bang kisah neraka itu dinyak rajin lah tabulik pulang. Pacah kepala tabulik pulang itu kimus Bang. Kemudian di neraka kan kimusan lagi. Nah ya lah ini. Nah maka dilontarkan lagi tiada habis-habisnya. Maka mananya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril akan yang demikian itu. Jika bahasa kita wahai Jibril, siksaan apa macam itu? Kasiannya Bang, dicatuk tiap-tiap pecah kepalanya hancur, tabulik pulang, catuk pulang hancur, tabulik pulang. Nah, apa tadi sebabnya? Maka berkata Jibril alaihissalam, itulah orang yang berat kepalanya daripada mengerjakan sembahyang 5 waktu. Tinggi, jangan ada wani-wani lah, jangan wani-wani meninggalkan sembahyang yang 5 tadi. Kenapa garang kita mengganang lah? Ini bahkan ada satu riwayat satu keparduan, satu waktu yang kita tinggalkan 500 tahun dalam api neraka, dicatuki pulang kepalanya. Nauzubillah. Jangan wani-wani kita meninggalkan sembahyang 5 waktu deh. Aja macam apapun kita keadaannya, selama masih ada akal, selama masih hidup tetap wajib sembahyang. Kalau puasa ada keringanan kan? Ada kawa puasa, ada kawa kaina apa bayar fidyah kaina ada ngarannya tuha benar orangnya nangaran tuha ini kada kawa lagi diharap anum kada kawa lagi jaka garing ada diharap sambuh tuha sudah aja jarpian dah tua kaina kawa aja puasa kada kawa lagi sih itu sudah tuha tapi tuha aja lagi. Nah apalagi harus puasa bayar fidyah aja sehari samot itu oleh sehari yang salitar sehari salitar sehari samot. Nah diberikan oleh apa keluarganya agar orang fakir miskin itu tahurannya kan ada aja keringanannya oleh. Kalau sembahyang Bang ada kawa berdiri baduduk, ada kawa baduduk berbaring, ada kawa baring bahiring, ada kawa bahiring macam apa sampai tingkas nang isyarat mata aja lagi pun disuruh sembahyang. Nah, kalau bangsa datuk, enggih nih, biar nih lapan tuha udah kasih sembahyang lagi kada mau jadi ini selama aku berakal aja kok sembahyang pintar dirinya juga salahnya. Ya, nah cucu mau nyokap sembahyang lagi kan kasihan ya biar tuh sudah tuha, enggih biar ini mun pian namunnya nang anum nang bakal udui aku nah. Aku ada kejadian lagi, misalnya tah, ya enggih nang pintar diudui, ya nang macam itu. Kenapa jadi tetap aja sembahyang? Karena sembahyang ada istilahnya keringanannya. Terkacawali akal sudah kada lagi, terkacawali sudah mati. Namanya akal kada ada lagi aja. Kada wajib sembahyang. Gila misalnya, nah kau aja pang hendak ambil sembahyang sebuting. Ini kada mati tah, apa gila. Nah menyiapinnya hendak kada sembahyang lagi aja. Aku pakannya kata yang listrik tuh kapan? Kalau aku hilang akal misalnya tuh nauzubillah akalnya harganya larang. Nah ya lah ingin dengan akal inilah kita menjadi makhluknya Allah nang mulia.
dengan akal menjadi makhluknya Allah yang sempurna. Makhluknya Allah ada juga binatang kada berakal. Berarti kita manusia ini berakal. Berarti kita ini syukur pelihara akal kita. Cuma punya orang berakal tadi apa tadi? Di antaranya ada kewajiban sembahyang tadi. Nah, ini adalah sembahyang. Paling 5 menit jaga sembahyang. Banyak kalau kita membahas hadis sembahyang. Yang mana jelas sudah awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Karena bahwasanya sembahyang ini adalah awal-awal yang dihisabkan di hari kiamat, makanya kita jaga benar. Jangan sampai kita lalai dalam sembahyang. Ini kenapa? Karena amal ibadah yang lain itu menggiring sembahyang kita. Puasa menggiring sembahyang, zakat menggiring sembahyang, haji, umrah menggiring sembahyang. Amun sembahyangnya sempurna, yang lainnya umpatan juga sempurna berpahala juga. Amun sembahyangnya rusak, ditolak pulang, ada bagaduh lagi yang lain parai beratan. Kadajar, aku pamurah benar orangnya, pamurahnya parai. Haji 2-3 kali hajinya parai. Kenapa garang? Karena sembahyangnya rusak ditolak. Nah, maka tadi hati-hati benar sudah. Di zamannya sudah sampai sudah banyak orang yang meringankan sembahyang. Banyak orang sudah berani meninggalkan sembahyang, bahkan ampihan dah sembahyang. Hati-hati. Ada aja umpatan pulang. Rasuk bang, ada sembahyangnya rasuk ibadatan. Ya jadi kenapa ada yang malah jadi orang kada sembahyang? Kenapa juga ada nama nuruti, ada nama umpati, ada nama menjemahi? Karena manusia ini nafsunya katuju benar kada sembahyang. Wah rasuk benar. Ya nah itu bang sudah. Jadi kita nang beriman, nang berilmu nih, kita harus paham, harus yakin sembahyang itu adalah salah satu kewajiban kita selama ada akal di hati kita. Nah jadi yang punya kewajiban tadi hilang kalau sudah akal kada ada, apalagi sudah mati aja. Sudah masih hidup, masih akal ada, tetap kita sembahyang. Kenapa aja sembahyang dijaga? Karena sembahyang adalah awal daripada ibadah kita nang dinilai oleh Allah karena di akhirat. Jadi jaga sembahyang kita. Apalagi memandang nang sisaannya tadi. Wani meninggalkan sembahyang satu waktu aja napa 500 tahun dalam api neraka. Maaf pada api neraka umur tanjakah ada dicatuki kepala. Nah cuma itulah naudzubillah. Nah kemudian dan sebagai lagi apa oleh Rasulullah SAW akan kaum daripada manusia. Tajullah wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kesalahan kita, memberikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk daripada orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita barataan diikhlaskan dalam beramal ibadah, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapat surganya Allah, selamat daripada api nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita terkumpul beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma alhamdulillah ila hadratin nabi al-fatihah.